Saya record dulu. Oke, selamat malam. Saya sudah record sekarang. Jadi saya ulangi, Bapak-bapak. Jadi di GHW itu selalu ada hierarki. Semua tool ada hierarkinya, Pak. Yang paling kecil derajat di GHW yaitu Moveline. Inilah tool terkecil yaitu Moveline. Bisa terlihat Moveline ya, Bapak-bapak punya sendiri alatnya, bisa diarahin kursornya ke garis. Ya. Itulah Moveline garis terkecil. Jadi setiap si kecil memotong atau bersilangan dengan garis-garis yang ada di GHW, kalau dari bawah ke atas itulah artinya pintu buy. Yang dimaksud saya kenyataan adalah kalau saya baru buka cat yang terkini terjadi, baru saja terjadi, berarti perpotongan move ke rapid line. Inilah realitas terkini, Pak. Bahwa kita harus nge-buy, karena sekarang belum ada perintah exit. Selamat malam, Om David. Om David juga hadir, bisa dikoreksi langsung kalau saya salah. Mas malam ini bergerak di Aqua 75 ya, startnya ada kemungkinan di ini. Mohon maaf saya tidak bisa menemani terus karena sehubungan ada teman saya sakit dan mesti dijaga. Itu ini kebetulan ada Pak Bos juga. Ya, selamat malam sama Om Ali ya. Ya, masih tetap standby. Ya, semoga Mas Pram segera. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan, saya akan berusaha untuk membantu menjawab. Terima kasih. Siap, Om. Jadi Bapak-bapak semuanya, kalau sekarang ini ada kemungkinan Mas bergerak dari harapan kita bergerak karena dari Aqua 75 dia akan menuju Aqua 25. Sifat DLSR. Ini sifat DLSR kalau dari 75 akan ke 25. Dan ini posisinya Om David, posisi favoritnya Om David. Harga bergerak dari 75 ketemu interkoneksi 75 juga. Ini interkoneksi 75 juga karena garis-garis GHW sepintas kemarin di acara di Bandung saya sudah jelaskan hierarkinya. Ini garis yang cukup besar kedua sebelum lain, berarti garis yang lebih besar, yang paling besar setelah sebelum garis lain, karena saya belum pernah ketemu garis berwarna lain. Jadi ini kalau tembus di sini ada potensi berlanjut, biasanya 75 ke 25. 75. Ini sifat dasarnya akan ke sini, harapan kita di sana. Kapan saya mengaku posisi saya salah, kapan posisi saya diakui harus segera dikeluarkan, harus segera di-cut, itu yang terdekat adalah reversal line. Sekarang, real time, kalau ada move memotong ke bawah, ke arah bawah, ke garis terdekat, yang kebetulan sekarang reversal line, ini artinya apapun yang terjadi, berapapun ruginya, ini akan saya akui bahwa ini salah, Pak. Sampai di sini bisa dipahami, Pak, cara entry, cara exit. Sesederhana itu GHW sebenarnya. Makanya GHW mengajarkan member-membernya untuk mempercayai apa yang kita lihat, Pak. Karena yang kita mainkan adalah duit masing-masing, maka percayakan masuk dan keluar di jari kita masing-masing dan percayai apa yang kita lihat. Kita harus mempercayai apa yang kita lihat, tidak boleh mempercayai apa yang kita dengar. Bisikan-bisikan di luar tidak perlu dan tidak patut didengar karena future trading itu dinamis, harga itu dinamis karena sifat forex yang longitudinal, naik turun, maka ada kemungkinan kita akan terkecoh. Ini sesederhana ini GHW, Pak. Sampai di sini ada kesulitan. Saya yakin trader-trader lawas akan sangat sulit meyakini bahwa sebenarnya trading itu sesederhana ini.
Betul nggak, Pak? Ini saya berarti yang dari yang terkecil itu berarti dari apa ya? Dari moving line itu ya? Ya, move line inilah trigger, Pak Ari. Move line inilah trigger. Jadi untuk menentukan kita masuk atau kita keluar dari trigger inilah. Tetapi yang lain-lain itu kalau ada juga komposisi garis itu menggambarkan situasi yang akan terjadi. Ada situasi bouncing, ada situasi MNC, ada situasi one shoot, one kill. Jadi itu kita kasih tahu komposisinya. Mungkin di sesi lainnya. Ini saya melanjutkan acara di Bandung karena kemarin belum sempat memberitahu bagaimana menentukan entry dan menentukan exit. Menentukan entry adalah berdasarkan trigger atau hierarki terkecil dari yang ada di GHW, yaitu move line. Jika move line memotong dari bawah ke atas sesuatu, garis-garis yang ada di GHW maksud saya, jadi itulah kita harus buy. Kalau punya posisi buy seperti sekarang, selama tidak ada perpotongan move ke bawah, ke arah bawah, ke garis apapun, maka layak kita pertahankan berapapun yang sedang terjadi atau realitas yang sedang terjadi. Minusnya sedang berapapun ya kita tahan saja. Tetapi kalau sudah ada perpotongan yang berlawanan dengan posisi kita, misalkan sekarang saya buy di emas, ternyata motong ke reversal line, inilah apes saya berarti. Mau nggak mau saya harus ngaku salah. Pintu masuk berikutnya adalah di rapid line. Kalau memang berlanjut ke bawah, saya akan memastikan move-nya memotong rapid line. Karena reversal line itu adalah hanya untuk dipergunakan pintu exit, bukan untuk pintu entry. Saya sampaikan ke Bapak-Bapak bahwa hanya untuk reversal line, tidak diperuntukkan sebagai entry point, tetapi hanya untuk exit point, terkecuali di time frame H1 untuk semi swinger, perpotongan move ke reversal searah market itu dinamakan one shoot one kill, Pak. One shoot one kill, tetapi itu dipergunakan di time frame H1. Biasanya di Malaysia, member-member GHW yang di Malaysia itu cukup banyak yang menspesialisasi trading di one shoot one kill. Biasanya menantinya yang lama, Pak. Menunggu perpotongan move ke reversal yang searah market. Mana itu market? Nah, ini yang diterjemahkan di GHW. Kalau market itu posisi ADSR dengan major line. Kalau ADSR-nya di atas major line, maka disebut market up. Ini ADSR, ini major line. Kalau posisinya seperti ini disebut market up. Jadi kalau di H1 ada perpotongan move ke reversal searah dengan market, maka itulah yang disebut momen one shoot one kill, tetapi di H1. Mana itu market? Market yaitu posisi ADSR dan major line. Inilah yang disebut market, Pak. Kalau posisi move terhadap ADSR itu disebut tren, Pak. Nah, trennya karena move-nya di atas ADSR, trennya up, marketnya up. Berarti kita punya dua dukungan lah dari jenjang market. Di GHW juga ada global market, yaitu posisi major line dengan global line. Major line di atas global line juga global marketnya up. Jadi ini posisi buy di 3 dukungan. Biasanya akan ngejos biasanya, Pak. Biasanya, tetapi kenyataan tidak selalu selaras dengan harapan kita. Tetap kita harus fokus, apalagi ini M15 intraday, berarti saya tidak boleh meninggalkan posisi kecuali saya rela memasang stop loss. GHW
menyarankan untuk pasang stop loss dan tidak memasang TP. Kalaupun terpaksa memilih di antara dua, TP atau stop loss, maka yang disarankan adalah memasang stop loss. Karena di forex yang pasti adalah kerugian, Pak. Ketika entry sudah pasti rugi sehubungan dengan spread dan lain-lain. Di broker lain ada malah lebih gila lagi, ada swap yang ada komisi lagi, ada spread yang sangat lebar. Jadi kalau kita sudah tahu kerugian itu pasti, maka kita harus membatasi kerugian seminimalisir mungkin, seminimal mungkin. Kalau profit di GHW, profit di forex itu tak terbatas, kenapa harus kita batasi? Selama kita masih mampu menyaksikan posisi profit kita, maka bertahanlah selama mungkin. Itu ajaran GHW, Pak. Untuk trader intraday, berbeda dengan semi swing dan full swing. Cara entry di semi swing dan full swing juga momennya atau timingnya, waktunya juga berbeda. Kalau intraday disarankan trading di market zone. Market zone di GHW digambarkan dengan kotak-kotak ini, Pak. Yang kotak ada arsir, inilah market zone. Biasanya jam 7 waktu server. Nah, di sini di kotak pertama ini jamnya Frankfurt sudah mulai diarsir. Kemudian nanti masuk London juga diarsir. Sekarang berarti sudah masuk di waktu New York. Berarti sudah ada 5 zona bermain di waktu yang sama. Biasanya main keroyokan biasanya cepat babak belur atau cepat menang, Pak. Nah, kalau keroyokan kan biasanya begitu, Pak. Kalau mau kalah cepat, kalau menang ya menang cepat. Itulah untuk intraday. Tetapi kalau untuk semi swing dan full swinger, entry di jam sepi, entry di luar market zone. Untuk semi swinger dan full swinger itu entry-nya di luar kotak market zone, Pak. Kotak ini adalah masa yang diprediksi jam keroyokan, Pak, jam ramai-ramainya pasar. Karena ada beberapa pasar yang transaksi di waktu yang sama, berarti bakal rame lah. Gitu. Kalau tahu ini bakal rame, ya diupayakan kita masuk di jam-jam rame. Tetapi untuk trader-trader yang semi swing, yang Mas, kalau misalnya dalam posisi versi move line ini, dari 10 transaksi kira-kira berapa persentase kita mengalami kebenaran dan kalahnya berapa persen gitu, Mas? Atau berapa kali gitu? Oke, saya buka saja. Ini apa? Saya tadi kan akun ini emang baru saja ya, Pak Hari juga tahu, baru saja dibuat. Maksudnya baru saja deposit. Ini transaksi saya hari ini dari jam berapa tadi? Nah, ini Pak transaksinya, Pak. GHW tidak menjanjikan untung terus, rugi terus. Ini Pak. Ini saya main M15 supaya saya membiasakan lagi dengan intraday, karena malam ini saya mau menyampaikan intraday. Jadi saya tadi berlatih jam servernya ini di jam 05 ya. Dari pagi berarti sempat masuk, sempat cut loss. Ya, menang lagi. Ya, seperti ini, Pak. Loss-nya berapa kali, Pak? Sekali ya. Nah, loss-nya sekali, Pak. Kalau dengan posisi yang sekarang, berarti posisi saya sudah untung berapa, Pak? 10%. Kalau persentase. Kalau jualan ban, Pak, 2% itu bayar sebulan, Pak. Kalau di forex 10%, ditinggal bicara sebentar ya udah $11. Nah, ini saya harap Bapak-bapak juga tadi entry ya. Karena ini potensinya ada sampai di sini, Pak.
Kalau dilanjutkan trading nanti, kalau ini nanti berlanjut dari 25, maka dia akan di sini, Pak, targetnya. Kalau melewati garis aqua 25 di atas, berarti emas akan sampai di sini, Pak. Tapi target terdekat ada di aqua 25, karena ini 75, ini 75, tinggal nunggu jam 8 biasanya rame. Pak Tafsir. Ya, silakan. Pak. Itu kemarin kata Pak David ya, kalau yang paling bagus tuh kita di market itu jam 9 pagi sampai jam 7 malam. Kalau kita ini setengah 8, Pak, itu gimana, Pak ya? Ini kan contoh, Pak. Ini contoh, iya. Pak Supriyanto. Ini kan saya nyontohin entry exit ya. Saya juga tadi bahas kalau di mulainya jam 9 waktu server sampai jam 19 waktu server, bukan WIP ya. Berapa jam, Pak? Maksudnya waktu server, Pak. Waktu server tuh ini, Pak, yang dikotakin ini, Pak. Yang dikotakin. Oh, iya. Itu kalau WIB jam berapa aja, Pak? Kalau WIB jam 1, jam 2, tergantung DST. Tergantung DST sih. Jadi bisa jam 13 WIB atau jam 14 WIB itu sama dengan 09 waktu server. Sampai jam berapa, Pak David? 10 jam kerja. Oh iya, oke, Pak. Makasih, Pak David. Iya, oke. Lanjut. Jadi kalau untuk Pak Supriyanto ya tidak perlu menghafalkan jamnya lah, cukup Bapak perhatikan saja nanti kotak ini. Nah, kotak ini kalau mau masuk kotak berarti udah market zone. Sudah boleh waktunya bermain untuk intraday. Jadi tidak perlu ingat-ingat jamnya juga lah, cukup jam 1 lihat ini berubah nggak? Oh, ini udah otomatis, Pak, kotak market zone ini udah otomatis. Sudah ada ya, Pak ya? Ya, sudah ada. Jadi kan kebetulan GK juga servernya sudah mengikuti server global. Jadi kalaupun ada perubahan DST, maka dia sudah otomatis, Pak, on off-nya, buka tutupnya. Dan kalau brokernya seperti GK, berarti tool ini juga akan mengikuti apa yang terjadi di server GK. Jadi kalau Bapak member GHW, sudah pasti tahu, wah ini broker servernya nggak beres. Dari perbedaan kotak market zone saja, kita sudah tahu ini servernya dimainkan nggak bener. Nah, harusnya ini jam 2 mulai, tapi kok kotaknya digeser ke jam 1. Atau harusnya jam 1, tetapi kotaknya terjadi di jam 2 mulainya. Nah, itu udah nggak beres. Seperti itu, Pak. Cukup diperhatikan seperti itu. Ada pertanyaan yang lain? Tadi kasus di GU ya, seandainya Bapak-bapak trading. Nah, ini yang sering kawan-kawan GHW juga terperdaya di situasi seperti ini, Pak. Situasi seperti ini. Trennya down, marketnya down, tetapi kadang-kadang lupa kenyataan sedang tidak ingin nge-sell terus. Ini yang saya maksud, Pak. GHW menyatakan di sini kita harus sudah nge-buy. Ini yang disebut pipo, Pak. Ketika trennya down, marketnya juga down, tetapi ada perpotongan move ke garis cepat, apalagi warrior line, ini yang disebut push in, push out, maka hilangkan semua posisi yang berlawanan. Kita boleh switch di sini, exit, lalu switch buy di sini. Ini di GU. Ini di EU. EU belum nyampe di titik start. Saya tidak sarankan karena dia bergerak dari pit stop. Dia bergerak di pit stop karena setiap DLSR garis yang mendatar ini yang nilainya 50, Pak, yang nilainya 50 ini pit stop kita namai.
harga bisa start di sana, bisa zigzag. Nah, selama masih berada di area pit stop, biasanya ini cukup menyita konsentrasi. Jadi sebaiknya dihindari, ini posisi-posisi yang dihindari. Lebih amannya kalau mau masuk di euro berarti masuk di warrior line karena dianggap start dari 75 juga ke atas ya. Karena ini 50 berarti ada kemungkinan naik, ketarik lagi turun, zigzagnya agak panjang untuk EU. Silakan diperhatikan nanti ini ketemu interkoneksi blue 50 berarti kita menemukan pit stop yang lebih luas. Berarti akan ada zigzag di atas lebih panjang, Pak, dibanding zigzag hari ini di EU. Nah, seperti itu. Pokoknya setiap ada 50 berarti akan ada gerakan zigzag. Itu EU. Oke, silakan ada yang ingin disampaikan? Ditanyakan barangkali. Saya kira pasti karena trader-trader senior ya kesulitannya adalah meyakininya. Meyakini bahwa trading ini cuma segitu aja. Walaupun di GHW ada banyak situasi-situasi, ya saya yakin kalau sudah bisa yakin bahwa inilah cara entry dan cara exit yang ya kalau saya sudah meyakini bahwa inilah cara entry dan cara exit yang saya percayai sampai saat ini. Pak Arpa ada pertanyaan? Yang lain barangkali ada pertanyaan, Pak Ramses, Bu Lia, Pak Ahmad. Yang lainnya silakan. Kalau tidak ada mic bisa lewat chat di Zoom, silakan. Saya menyimak dulu, Pak. Saya mencerna dulu. Oke, silakan, Pak. Emang sambil menunggu posisi, saya akan kembali ulangi bahwa di GHW itu ada beberapa hal yang perlu kita ingat. Banyak tool yang sering disalahgunakan seperti Bollinger Band, padahal Bollinger Band adalah alat yang dipakai untuk mengetahui bahwa situasi sedang trending atau sedang sideways. Kenapa kita harus tahu situasi ini trending atau sideways? Karena kita mau entry langsung menang, maka pilihlah situasi yang akan atau sedang trending. Kalau sideways biasanya Om David di intraday sideways itu dibatasi 4 kali cut loss, dia berhenti hari itu. Tetapi saya tidak 4 kali, tetapi saya berdasarkan uang, Pak. Misalkan saya resiko hari ini $100, kalau cut loss-nya belum $100, saya belum berhenti. Tetapi kalau cut loss 2 kali sudah $100, ya sudah berhenti saya. Nah, seperti itu kalau saya. Kalau Om David 4 kali cut loss beruntun, dia akan stop hari itu, mulai besok lagi. Kalau saya biasanya menentukan berhenti atau tidak itu dari misalkan modal 1.000, saya cuma rela cut loss hari ini $100. Kalau baru sekali, misalkan baru $10 atau sekali baru $20, ternyata 3 kali baru $30, ya
sampai $100 saya teruskan, Pak. Seperti itu. Jadi kalau di GHW, berdasarkan GHW, harga sekarang di emas itu akan bergerak atau sedang bergerak dari Aqua 75, menurut sifatnya akan menuju Aqua 25, melintasi Crimson 75, 25 25 itu rahasia nomor telepon saya, nomor telepon Om David, dan nomor telepon member GHW kebanyakan 75 atau 75 25 75 25 seperti itu. Cara entry di GHW hanya memperhatikan trigger. Triggernya di GHW adalah move line. Kalau move memotong dari bawah ke atas, maka buy. Kalau memotong dari atas ke bawah, maka sell. Kalau ada posisi buy, ada perpotongan move ke arah bawah ke garis apa saja, maka itulah pengakuan kita harus menyerah. Sudahi posisi yang rugi. Kemudian baru putuskan untuk masuk di pintu berikutnya. Contoh sekarang kalau harus ngaku kalah di reversal, maka keputusan masuk sell ada di rapid line, di garis yang coklat ini rapid line. Kalau ada move motong ke rapid line, maka sell. Seperti itu. Semudah itu trading, Bapak-bapak, Bu-ibu ya di GHW, tidak semudah meyakininya. Sebenarnya trading itu semudah itu. Kita untuk intraday trader hanya diperbolehkan meyakini apa yang kita lihat dan apa yang kita saksikan real time di chart. Perbedaan dengan semi swing dan full swing hanya soal waktu masuk, hanya soal waktu masuknya, bukan di jam ramai. Kalau untuk day trader, kita diharapkan masuk di jam ramai. Mana jam ramai? Yaitu market zone. Market zone itu ada area yang diarsir. Inilah market zone. Kalau untuk semi swing dan full swing, Anda kawan-kawan trader yang marginnya banyak, ada kemungkinan tradingnya di H1, di H4, silakan menentukan entry di titik-titik di luar jam di dalam kotak ini, antara jam 7 pagi sampai jam 12 atau jam 12 malam sampai tutup pasar di GK. Pak Tafsir. Iya, silakan. Oh, ya, Pak. Ada pertanyaannya, Pak. Pertama, apa fungsi daripada ini yang ada badan yang antara dua garis ini yang ada warna biru, hijau, merah? Apa fungsinya? Itu pertama pertanyaannya. Kedua, di sini saya lihat ada beberapa garis-garis, ada garis warna, garis moving average kali ini mirip-mirip begitu, ada warna coklat, ada putih yang memotong pekat muda, ada warna putih ada dua. Apa fungsinya garis itu? Gitu, Pak ya. Pertanyaan nomor 2 ya begitu. Terus pertanyaan nomor 3. Tolong sekali lagi gitu ya, langkah-langkah yang harus dilakukan dan harus diperhatikan seperti apa saja, dan pertimbangan-pertimbangan untuk entry itu apa saja. Jadi tolong agak lebih pelan. Oke, Pak Ramses, pertanyaannya saya sedikit terputus-putus. Tadi pertanyaan terkait garis-garis ya, fungsi-fungsi garis yang warna-warni ini ya, Pak ya. Yang pertama ya. Bukan, Pak. Pertanyaan pertama itu adalah
fungsi daripada ruang antar garis kuning, garis putih itu yang ada ruang warna biru, violet, orange, kemudian hijau, itu fungsi. Maksudnya yang garis di ruang garis ini, Pak? Maksudnya ruang, ada ruang kan, Pak? Warna mungkin. Kalau warna itu menunjukkan bisa jadi menunjukkan kekuatan, bisa jadi juga menunjukkan waktu, jenjang waktu. Misalkan kalau di Crimson itu baru ketemu kemungkinan 1 tahun aja belum tentu 2 kali, mungkin 1 kali sekali setahun, dan itu momen itu Pak Ramses. Seperti yang gol saat ini sudah 2 kali kelihatan, pertama di akhir bulan November tahun lalu, kemudian sekarang muncul lagi Pak. Jadi ini kesempatan besar untuk pemain swing ataupun pemain intraday juga bisa mengambil kesempatan tersebut, gitu Pak Ramses. Jadi fungsi warna mengukur kekuatan dan rentang waktu. Mudah-mudahan bisa membantu. Mungkin Pak David, maksud saya bukan warna garis-garis yang mendatar itu Pak, bukan. Tapi warna ruang ini kayak kalau seperti di Ichimoku itu kan ada kayak awannya tuh Pak. Oh, ini ADSR Bapak. Ini ADSR. Menggambarkan tren. Oke, saya bantu jawab. Fungsi ADSR itu kan penentu dari sebuah tren. Jika ada intrigger dari move. Kemudian tren itu sebenarnya dibagi dua. Fake trend atau yang sering kita sebut anak haram, dan juga anak sah, itu real trend. Dan di situ kalau real trend mah enak aja kita entry. Kalau fake trend belum tentu juga dia berbalik, karena anak haram pun bisa memaksa si bapak untuk dibuatkan akte lahir supaya dia menjadi anak sah. Jadi itu fungsinya dinamis, bisa menjadi sebuah tren baru, dan juga bisa menjadi anak haram yang apakah dia bisa dikasih akte lahir atau tidaknya itu nanti urusan si bapak atau si market. Dan itu semua divisualkan oleh MOVE dan ADSR. Oke, itu jawabannya. Oke, jelas ya Pak Ramses. Ini yang selendang ini yang berbentuk mirip Ichimoku, yang ya Pak Abdul bilang ini selendang. Kalau di GHW ini namanya ADSR Pak. Ini ADSR. Nah, ini untuk menentukan tren. Tren itu ada 2, pack trend dan real trend. Yang disebut pack trend itu adalah ketika trennya tidak searah dengan market Pak. Market yang mana Pak? Market itu ADSR dan Major Line. Jadi kita tahu yang real trendnya sekarang up karena trend up searah dengan market. Jadi kalau pack trend itu trennya berlawanan dengan market. Market yaitu posisi ADSR dan Major Line. Jadi kalau ada trend down, marketnya up, itulah pack trend. Nah, kita bisa lihat real time bahwa sekarang marketnya up di emas untuk M15. Marketnya up, trennya up. Kalau ada trend down di emas sekarang, karena posisi marketnya up, itu disebut pack trend. Pack trend pun bisa jadi real trend, Pak. Gejalanya apa? Gejalanya ketika Major Line melintas atau memotong ADSR, itu gejala real pack trend menjadi real trend. Jadi kita bisa tahu, oh ini pack trend, kemudian jadi real trend. Nah, itu kita bisa tahu dengan memahami jenjang market, Pak. Baik, pertanyaan berikutnya Pak. Ya, ini kan ada garis-garis juga Pak, garis yang berombak-ombak ya Pak ya. Seperti garis warna di atas, kemudian warna biru di bawah.
warna putih dari bawah gitu. Nah, fungsi garis-garis ini apa, Pak? Ini garis cepat, Pak Ramses, garis cepat. Yang mana garis cepat, Pak? Ya, garis cepat itu ada trader yang menspesialisasi masuk di garis, misalkan di flash. Jadi hanya masuk saat dia triggernya memotong di flash saja. Ya, bisa saya bantu? Ya, silakan Om. Jadi Golden Horse Warrior tuh pada fungsinya mengajarkan selain dari market hierarki sebagai dasar, kemudian momentum net and confirm, dilanjut lagi dengan namanya Russian Roulette atau garis cepat yang disebut Pak Tafsir. Selanjutnya London Rush atau lebih dikenal bouncing area, dan terakhir itu DLSR atau garis-garis yang aqua, blue dan sebagainya. Jadi Pak Ramses, intinya semua ilmu diajarkan secara berjenjang, mulai dari yang kecil hingga jenjang yang terbesar, yaitu DLSR. Oke, bisa dilanjut Om Tafsir. Ya, jadi Pak Ramses, kalau GHW itu memerlukan waktu menyampaikan keseluruhan materi dari A sampai Z tuntas itu minimal sekitar 8 jam. Biasanya kita workshop offline atau private offline itu 8 jam, Pak, untuk menyampaikan urutan dari A sampai Z. Jadi kalau malam ini dibahas, saya rasa juga terlalu malam, tidak memadai, dan tidak efektif juga di webinar disampaikan atau di Zoom disampaikan dari A sampai Z. Jadi saya harap bisa disampaikan bertahap, Pak. Baik, Pak. Makasih Pak Tafsir. Pak Ramses, kalau kesulitan atau butuh bantuan bisa menghubungi Pak Widi, Pak. Beliau member GHW seumuran dengan saya. Maksudnya usia di GHW-nya sama dengan saya, Pak. Dulu gitu, melanglang buana juga berbagai teknik, kemudian berlabuhnya ke Om David. Baik, Pak. Baik. Silakan ke. Kita masih bingung mau nanya apa karena masih mencerna nih, Pak. Tapi apa yang terlihat saja ditanyakan tadi. Jadi kalau untuk day trader, karena hari ini kita bahasnya day trader atau intraday, saya menyampaikan cara entry intraday dan rambu-rambu yang harus diperhatikan di intraday. Saya ulangi tadi ya. Kalau jam 1 atau jam 2 sudah market zone, pertama kali saya lihat adalah Bollinger Band. Apakah mendatar ataukah menciut? Kalau menciut saya wait and see, Pak. Kalau mendatar salah satu saja, saya juga nggak masuk biasanya. Saya cari yang lain aja lah yang sedang trending. Nah, kalau sudah sedang trending, ketahuan. Kalau sudah trending ketahuan, maka saya perhatikan di mana dia bergerak. Kalau naik, dari mana dia? Di bawah garis DLSR-nya apa? Kalau di bawahnya 75, oh berarti saya harapannya banyak nih. Boleh berharap banyak. Kalau misalkan di bawahnya harga itu bergeraknya di seperti hari kemarin, bergerak persis dari 50, saya nggak ikut, Pak. Harga akan naik, turun lagi, naik, turun lagi. Contoh hari kemarin di emas ya, seperti itu. Nah, karena saya seperti ini biasanya dihindari kalau yang seperti ini kasusnya, Pak. Jadi yang Bandung bisa hubungi Pak Widi, bisa kontak juga, nomor teleponnya ada di chat room. Silakan di save. Pak Widi juga sedang bikin base camp GHW di Bandung, Pak. Jadi diharapkan kalau ada member nanti kita bisa offline di tempatnya Pak Widi. Silakan boleh WA, boleh telepon ke Pak Widi ya. Barangkali butuh bantuan instalasi, butuh bantuan untuk cara penggunaan yang lebih banyak. Nah, ini saya sampaikan tadi sesuai temanya, kita kasih contoh masuk di intraday, dan kebetulan begitu buka chart, beberapa chart langsung di XAU melihat situasinya sedang trending dan persis di Aqua 75 saya langsung entry. Selama kita mampu menunggu
mampu di depan cat, maka kita boleh tunggu dia sampai di mana. Sampai pinggang kita kuat, Pak. Sampai kita puas. Kalau belum ada pintu exit, walaupun minus, ya dibiarkan saja. Kecuali seperti ini, saya harapannya karena naik dari 75, berharap nyampe di Aqua 25. Dalam satu waktu tiba-tiba satu gerakan langsung nyampe. Karena saya targetnya di Aqua 25, ya walaupun belum ada pintu exit, ya saya exit saja. Nah, itu saya, Pak. Tapi Bapak-Bapak ya tidak tahu, kalau ngerasa kurang masih berharap naik dari 25 ke 75 atasnya, itu ya silakan. Tetapi kalau saya komit dari awal, kalau saya melihat 75, karena ini intraday, ya berharap naik ke 75. Kalau ada gerakan tiba-tiba langsung ke 75, ya begitu nyampe 75, saya langsung akhiri posisinya, tidak menunggu pintu exit. Seperti itu, Pak. Bapak-bapak, ibu-ibu, ya. Pesan Om David tadi masih sebelum acara, untuk peserta Bandung, promonya masih berlaku katanya, yang ikut webinar atau Zoom malam ini, promonya masih berlaku. Promonya masih berlaku bagi peserta yang malam ini ikut Zoom, di harga yang sama dengan waktu acara di Bandung. Bahkan kalau 10 orang, Om David, saya meluncur ke Bandung untuk edukasi offline, Pak. Kalau nggak promo berapa Pak harganya Pak? Kalau nggak promo, kalau mau private sendiri, Pak, kalau mau private sendiri langsung nemuin Om David, full day sepuasnya, bisa dari pagi sampai malam, itu 25 juta, Pak. Kalau private bersama saya saja atau Pak Dul itu di 17 juta. Kalau sekarang harganya 10 juta kurang 1.000, Pak. Ya 10 juta lah. Kalau ada 10 orang, kita datang ke Bandung, Pak, untuk edukasi full day. Ya, saya sedikit singgung untuk sebuah broker lokal. Untuk sebuah broker lokal, splitnya baru saya temukan emas di split yang segini, Pak. Jujur di broker lokal itu tidak mungkin melakukan trading intraday kalau untuk di emas, karena sehubungan dengan komisi dan spreadnya yang sangat banyak di GK. Kita lihat sendiri, spreadnya bisa kita lihat sendiri 400, ya samalah dengan broker-broker luar ya, menyamai, bahkan diklaim sama Pak Hari ada GK lebih tipis spreadnya. Ya, kita saksikan sekarang bahwa memang spreadnya konsisten ya, tidak berubah-ubah. Karena di broker-broker lain memang bilang 400, tetapi dalam realitasnya bisa melar 2-3 kali lipat dari yang dijanjikan. Itu kejadian di tempat lain, Pak. Ada yang tidak mempermainkan spread, tetapi kita entry juga ditunda-tunda, namanya requote, Pak. Kata Pak Hari, GK dijamin instan, tidak ada requote, tidak ada pending order. Maksudnya tidak di pending order Bapak langsung diteruskan. Itu pesan sponsor dari Pak Hari. Oke, kalau ada pertanyaan lagi, silakan. 9 menit lagi saya akhiri acara malam ini. Jadi selama Bapak bisa menunggu posisinya,
dari minus menjadi plus, silakan ditunggu karena toolnya sudah punya masing-masing, trialnya silakan dipakai, PDF-nya silakan dibaca, jangan sungkan untuk bertanya ke saya di WA, boleh di Telegram. Kalau ada yang punya Telegram bisa tanya Telegram saya, atau di WA bisa kalau mau konsultasi kesulitan atau bingung bisa WA saya. Tetapi kalau minggu-minggu ini saya memang sedang trading long term, jadi agak senggang Pak, bisa dijapri setiap saat, tetapi di jam-jam penting, biasanya di waktu-waktu penting, atau di pertengahan tahun, biasanya saya full intraday, bisa di M5, biasanya saya tidak bisa diganggu dari jam 12 siang sampai jam 10 malam. Bisa menerima konsultasi hanya jam 8 sampai jam 11 siang. Karena bulan-bulan ini saya semi swing sama full swing, jadi bebas lah. Ya, insya Allah saya bisa cepat menjawab. Kalau agak telat menjawab berarti saya sedang ada urusan trading. Nah, seperti itu, Pak. Bagi kawan-kawan tadi yang terlambat hadir, saya informasikan kembali ketika buka chat, mau trading, intraday, perhatikan pertama kali Bollinger Band-nya. Apakah dia sedang sideways, bagaimana menentukan sedang sideways atau tidak, melihat salah satu garis Bollinger Band. Kalau salah satunya saja mendatar, itu artinya pasar sedang sideways. Sebaiknya dihindari sedang sideways. Atau kedua garis menciut. Nah, itu juga pertanda pasar akan menyepi. Nah, ngapain trading pada saat pasar menyepi? Bagaimana kita masuk pasar tepat di waktu yang langsung ramai? Perhatikan Bollinger Band-nya. Salah satu menjengat atau mengarah ke atas, kalau yang atas, kalau yang bawah mengarah ke bawah, itu artinya sedang trending. Jadi salah satu saja mengarah ke atas atau ke bawah, itulah yang disebut trading. Baru kita memutuskan boleh trading intraday di pair itu. Kemudian diperhatikan, waspadai kalau untuk trader intraday, nilai Aqua 50. Nah, kalau berada di area 50, di area 50, dekat-dekat 50, atas dekat 50, bawah dekat 50, ini harus diwaspadai karena dia sejatinya sedang menuju titik start. Nah, menuju titik start ini kalau kita entry, kemudian startnya melanjutkan searah dengan posisi kita, bejo namanya, beruntung. Kalau berlawanan itu buntung. Begitu cut loss, balik lagi ke titik arah posisi kita, nah, itu cukup menyita emosi kalau sedang sideways. Semudah itu trading di GHW, cukup perhatikan move line. Kalau memotong dari bawah ke atas maka buy, kalau memotong dari atas ke bawah maka sell, seperti itu. Kalau mau tahu akurasi GHW, ini histori saya pagi ini. Deposit tadi masuk pagi ya, jam 4.40 waktu server. Saya mulai coba entry di jam 5.44 waktu server, tes. Kemudian masuk lagi di kisaran jam 12.06 waktu server, dan terus berulang. Inilah ada menang, ada kalah, ada menang, ada kalah. Akumulasinya seperti ini, walaupun ada menang, ada kalah, ada menang, ada kalah. Yang penting kita lihat endingnya, dan endingnya saat ini kita sedang untung. Nah, seperti ini, Pak. Oke, ada pertanyaan? Sementara belum ada, Pak. Terima kasih, Pak Tafsir. Mas Tafsir, saya mau tanya, itu tadi kan ngelihat histori itu ada di cut
profit, tapi dengan profit cukup rendah di 0,0, itu maksudnya patokannya seperti apa ya? Yang ini ya Pak? Ya, benar-benar. Sedangkan tadi kan seperti bilang kalau memang profit dia kan kita harus nahan ya. Ya, tapi betul. kalau misalnya 0, itu apakah terjadi perpotongan antara salah satu garis atau seperti apa, Pak? Bukan Pak. Ini saya makanya ini kan ada jamnya kelihatan jomplang Pak ya. Ini saya tinggal Pak. Saya karena ada begitu entry ternyata saya harus tidak di depan cat, maka saya close Pak. Oh gitu. Begitu jam sekian masuk lagi rugi Pak. Seperti itu. Oh iya, makanya tadi Ya. karena lihat dari karakter GHW kan nggak mungkin itu angka profitnya 0,1 kalau seperti yang digambarkan ya. Ya betul. Makanya tadi Pak. agak bingung juga saya. Tadi tuh saya sempat ada yang saya pasangi trailing Pak, karena tradingnya di M5. Saya ada kasus, ada tadi itu nggak tahu yang mana. Saya ada yang pasang trailing Pak. Nah seperti ini pasang trailing Pak. Oke, siap. Saya ini pasang trailing ya. Begitu buy, saya pasang trailing sekian, ternyata sudah jalan trailingnya balik lagi, ya close-nya sekian. Ini bukan karena, kalau ini saya pasang trailing yang dua ini Pak. Ini saya pasang trailing. Iya, tadi penasaran. Kalau saya tidak di depan cat, saya langsung close Pak. Karena tradingnya memang di M5 tadi untuk tes biar Pak, mata jelas. saya terbiasa dengan MT5 pada hari ya. Seperti itu. Oke, terjawab ya. Oke, kawan-kawan yang butuh konsultasi offline sementara belum join GHW bisa ke Pak Widi yang di Bandung, janjian dengan Pak Widi, atau mau join GHW langsung setelah ini bisa hubungi website tradinglearningsetter.co.id. Di sana ada harga resmi, tetapi kalau untuk peserta sekarang silakan japri saya atau Abdul. Harganya 9.999.000. Kalau ada 10 orang, saya Om David dan Abdul ke Bandung ya untuk offline full day. Om David, silakan barangkali ada tambahan yang ingin disampaikan. Oke. Saya rasa sih enggak, udah cukup dari tadi lihat dan dengar sudah cukup jelas. Jadi saran saya sebaiknya 10 orang peserta, jadi kita bisa langsung offline. Kok jadinya jatuhnya banyak banget nih Om, ya banyak lah karena kos kita atau ongkos kita ke Bandung juga banyak juga gitu. Oke. Mudah-mudahan kita bisa offline dan bisa menjelaskan. Jadi saya dibantu Pak Tafsir juga Bang Abdul, semua pertanyaan apa unek-uneknya juga bisa disampaikan di on the spot. Demikian. Oke, itu saja Om Tafsir. Oke, ya begitu kata Om David, sudah dengar sendiri. Karena kita bisa, GHW bisa dipakai untuk full intraday, bisa dipakai semi swing dan full swing. Mungkin di lain kesempatan minggu depan kita, tapi harus pagi, acara live trade menentukan entry semi swing, Pak. Jadi kecuali kalau Anda maksa untuk private, nah itu saya sama tim tetap berangkat. Oke, silakan. Mungkin ada yang mau ditanyakan sebelum saya kembalikan ke Om Tafsir. Oke, nggak ada. Silakan Om Tafsir untuk hostnya. Silakan saya kembalikan ke Om Tafsir. Oke ya, Bapak-Bapak, udah 1 jam kita
live trade, posisinya masih saya hold di emas tadi. Untuk sesi berikutnya mungkin kita akan selenggarakan untuk cara entry semi swing, tetapi karena entry semi swing itu di jam sepi, pilihannya jam 7, jam 8, atau jam 1 malam. Nah, itu nanti didiskusikan saja di grup WA, karena semi swing memang menentukan entry harus di jam sepi, Pak ya. Semi swing dan full swing itu menentukan entry di jam sepi, bukan berbeda dengan intraday trader. Jadi kalau bapak-bapak marginnya di atas 10.000, 20.000 mau jadi trader semi swing atau full swing, itu nanti kita sampaikan cara entry untuk trader yang semi swing dan full swing. Tetapi acaranya harus di pagi hari atau dini hari. Karena memang realnya melakukan entry semi swing dan full swing itu di jam sepi, bapak-bapak, ibu-ibu. Jadi kalau di GHW rule entry untuk intraday di jam ramai, kalau untuk middle term dan long term-nya itu menentukan entry di jam sepi. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya akan akhiri acara malam ini. Mohon maaf kalau ada salah kata, bukan niat menggurui, sanes bade ngendek pasir, hapunten, samudaya kelepatan, berhubung Bandung sadayana ya. Saya secara pribadi mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Kita bisa diskusikan untuk acara berikutnya, jamnya kita sepakati saja, harinya hari apa untuk menentukan entry semi swing dan full swing. Oke, siap. Thank you buat tim dari GHW. Saya mewakili GK Invest. Mungkin banyak terima kasih kepada teman-teman semua yang dari pihak GHW. Itu saja. Mudah-mudahan bisa bertemu kembali di kesempatan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat malam. Thank you.